Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adikku sekalian. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar, adik-adikku sekalian? Mudah-mudahan sehat ya. Ini merupakan video yang ketiga, video pembelajaran yang ketiga, di mana kemarin kita bahas, yang video pertama kemarin kita bahas mengenai komunikasi bisnis. Terus video yang kedua, pertemuan yang kedua mengenai bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Dan pertemuan ketiga, dalam video yang ketiga ini kita bahas mengenai penulisan komunikasi bisnis. Adik-adikku sekalian, terus terang sekali lagi saya sampaikan begini. Ini merupakan video yang singkat. Ini merupakan video untuk memudahkan adik-adik dalam hal belajar, ya, terutama dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Harapan saya jangan pernah semangat untuk belajar, ya. Kita mulai penulisan komunikasi bisnis. Adik-adikku sekalian, yang pertama kita bahas mengenai tujuan dan prinsip penulisan bisnis. Ya. Vikram Vishen dan Prey menyebutkan beberapa tujuan penulisan bisnis. Ya. Yang pertama mereka cantumkan itu mengenai referensi masa depan atau future reference, ya. Adik-adikku sekalian, faktor keterbatasan pikiran manusia dan daya retensi yang lemah membuat kita harus menyimpan pesan dalam bentuk tulisan, ya. Pesan tertulis dapat disimpan sebagai catatan dan sumber referensi pada masa yang akan datang. Terus yang kedua, menghindari kesalahan. Dalam mentransmisikan pesan, catatan tertulis sebelumnya akan sangat membantu, ya, dalam mengurangi kesalahan dan mencegah terjadinya penipuan. Terus yang ketiga, persyaratan hukum, ya. Komunikasi tertulis dapat dijadikan dan dapat diakui sebagai dokumen hukum atau legend dokumen, ya. Nah, itulah alasan beberapa eksekutif perusahaan yang berpikir bahwa selain harus berkomunikasi secara lisan dan juga konfirmasi secara tertulis juga perlu didapatkan, ya. Yang keempat, mengenai akses luas, ya. Saat ini proses komunikasi berlangsung dengan sangat cepat melalui berbagai media yang canggih, ya. Nah, oleh karena itu komunikasi tertulis turut mendapatkan akses yang luas, ya. Terus yang kelima, mengenai pengambilan keputusan. Nah, setiap organisasi ataupun perusahaan biasanya masih membutuhkan dokumen lama untuk membentuk proses pengambilan keputusan yang efektif. Nah, hal ini tentunya akan menjadi lebih mudah jika catatan sebelumnya masih tersedia secara tertulis, ya. Poin penting yang berikut kita bahas mengenai prinsip penulisan bisnis, ya. Sebagai modal pengetahuan, ya, berikut prinsip-prinsip penulisan efektif yang perlu diketahui oleh para penulis. Nah, yang pertama mengenai unity atau kesatuan. Nah, kesatuan dalam penulisan adalah, ya, menghimpun semua kata menjadi satu kesatuan pesan yang utuh dapat dipahami. Ya. Dalam hal ini ada 3 tingkatan prinsip kesatuan, yaitu semua kalimat harus
harus disatukan ya, semua paragraf harus disatukan dan totalitas pesan harus juga disatukan. Yang selanjutnya mengenai koherensi ya. Nah, untuk mencapai kejelasan dalam komunikasi tertulis, prinsip koherensi harus diikut sertakan. Nah, ada dua aspek penting dari koherensi tersebut, yaitu hubungan dan kejelasan. Yang ketiga mengenai menghindari jargon. Nah, adik-adikku sekalian, sebisa mungkin penulis sebaiknya menghindari jargon. Nah, di mana pengertian jargon itu adalah bahasa khusus untuk sains, ya, atau pandangan, atau teknologi, ataupun referensi dalam konteks bahasa dan lebih khusus. Ya. Jargon boleh saja dimasukkan. Ya, subjek tulisan. Tunggu dulu. Poin keempat mengenai akurasi. Dalam akurasi ini, subjek tulisan harus benar dan akurat. Nah, selain itu cara pengiriman pesan juga mesti benar. Ya. Akurasi dalam penulisan dapat dicapai dengan memeriksa dan menyunting tulisan secara cermat. Terus yang kelima mengenai ringkasan. Tulisan sebaiknya dibuat dengan singkat dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh banyak orang. Ya. Komunikasi bisnis umumnya tertulis secara ringkas dan langsung. Nah, keringkasan tidak hanya berguna untuk menghemat waktu saja, tetapi juga menghindari kerumitan dan proses menulis. Poin penting yang berikutnya ada di sekalian mengenai pengorganisasian penulisan bisnis. Nah, dalam pengorganisasian penulisan bisnis ada beberapa poin penting. Yang pertama, pentingnya pengorganisasian pesan yang baik. Ya. Pentingnya pengorganisasian pesan yang baik agar mengatur ide-ide secara logis, beraturan dan tidak bertele-tele. Nah, ide yang disampaikan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para audiens. Untuk mengorganisasi pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai subjek dan tujuan harus jelas, ya. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Terus yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Yang berikut, manfaat pengorganisasian yang baik. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan dengan mengemukakan poin-poin penting secara jelas, ya, menyusun ide secara logis dan runtut, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan. Audiens dengan mudah akan memahami maksud dan tujuan pesan yang kita sampaikan. Terus manfaat yang kedua, yaitu membantu audiens menerima suatu pesan, pengorganisasian pesan yang baik yang baik. Di samping membantu audiens dalam memahami maksud dan pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Proses penulisan bisnis. Adik-adikku sekalian, ada 7 elemen yang harus diperhatikan dalam penulisan bisnis.
Ya. Yang pertama, clear atau jelas. Kejelasan adalah titik pijak komunikasi yang efektif untuk menghasilkan tulisan yang jelas dan menuntut usaha serius dari penulis. Ya. Nah, kejelasan berarti menyusun tulisan yang dapat dengan level pemahaman pembaca. Nah, artinya menggunakan bahasa dan kata kalimat yang dipahami pembaca. Nah, sekaligus menghindari semua jargon dan kata serta kalimat yang tidak akrab didengar, terutama oleh pembaca. Yang kedua, komplit, lengkap. Ya. Tulisan yang baik mampu mencakup segala informasi yang diperlukan untuk menunjukkan suatu hal dan mendorong apapun aksi diminta oleh surat tersebut. Ya, data yang disampaikan harus didesain sedemikian rupa dengan dilatari oleh tujuan tertentu. Ya, ingat, untuk hanya menampilkan tulisan yang diperlukan saja, segala bentuk detail dan pikiran yang bersifat acak, ya, betapapun menarik dan menawan, hanya akan membingungkan pembaca apabila tidak relevan dengan masalah yang dibahas. Ya. Yang berikut, ringkas. Adik-adikku sekalian, keringkasan adalah inti dari kecerdasan. Ya. Tulisan ini memang tepat. Ya. Tulisan surat yang ringkas dan to the point, ya, harus jelas. Jangan dibumbui dengan komunikasi. Jangan dibumbui itu tidak mengarah pada poin utama atau memberi kontribusi terhadap tujuan surat. Artinya begini, kita jangan tambah-tambah. Nah, justru ada penambahan, justru karena adanya penambahan kata lain, justru akan memberi kontribusi terhadap tujuan. Tidak bagus. Nah, ini kan ringkasan. Ya. Terus yang keempat, nyata. Angka-angka, rasio, dan fakta-fakta lain kuat dalam menciptakan kesan nyata dan bisa dipercaya, ketimbang hanya urusan kalimat yang berusaha menjelaskan hal-hal khusus secara bertele-tele. Nah, yang kelima, konstruktif. Kata-kata dan kalimat yang membentuk nada positif atau aksi langsung, ya, memungkinkan suatu respon dapat diterima dengan baik dan karenanya bisa jadi lebih efektif. Terus yang keenam, bersahabat. Adik-adikku sekalian, komunikasi bisnis seringkali terganggu dan menjadi pembicaraan bisnis bila dikarenakan gaya kebanyakan surat yang ditulis secara kaku dan terlalu formal. Ya. Nah, tulisan yang bersifat informal dan akrab akan lebih mudah dipahami dan diterima secara lebih baik. Nah, jadi cobalah menulis dalam bentuk informal, tetapi tetap santun, yang biasanya dan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, benar. Ya, benar. Ya, adik-adikku sekalian, segala bentuk trik memang akan jadi percuma bila surat ditulis dengan mengabaikan akurasi. Ya. Surat harus ditulis dengan benar. Nah, kebenaran dalam menulis surat ini terkait banyak hal yang meliputi struktur kalimat, ejaan, tata bahasa, fakta, dan juga opini. Nah, manfaat semua bentuk perangkat dapat membantu mengecek ejaan dan tata bahasa yang mungkin tersedia di komputer. Ya, koreksilah draft
koreksilah juga draft yang salinan dan telah selesai dengan cermat. Nah, jika kemungkinan ada baiknya kalau ada orang lain yang mengoreksi surat tersebut. Terus poin penting yang berikutnya ada di sekalian mengenai revisi penulisan bisnis. Mengapa dalam penulisan bisnis perlu diadakan revisi? Revisi atau perbaikan pesan merupakan tahap berakhir dari dalam proses penyusunan pesan bisnis. Nah, tahap revisi itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan dan disusun adalah sudah bebas dari kesalahan. Ya, revisi sangat diperlukan agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, revisi ini berlaku terhadap seluruh komunikasi, ya, seluruh komunikasi menulis maupun untuk komunikasi berbicara, terutama yang memerlukan persiapan tertulis seperti presentasi. Ya. Nah, adik-adikku sekalian, itulah poin penting yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Harapan saya sampai di rumah videonya tolong ditonton, ya, karena ini memudahkan kalian untuk belajar. Dan jangan lupa juga like and subscribe agar video ini terus berkembang. Ya. Itu saja hal yang saya sampaikan dalam video ini. Itu saja poin-poin penting yang disampaikan dalam video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan lipat terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.